Idul Fitri itu menemukan Tuhan yang asli. Semoga paham. Idul Fitri, Pak Warno, menemukan kitab yang asli. Menemukan yang asli. Yang asli itu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Yang asli kita itu Abdullah, bukan Abdus Syaiton, bukan Abdud Dunia. Bukan menghamba kepada majikan, bukan menghamba kepada atasan, tapi menghamba kepada Subhana Rabbiyal A'la. Dan setan itu suka mengecoh. Dan kita ini sudah terkecoh, tapi pasrah. Qanaah. Nih, pandangan mata kita itu menipu. Gunakan pandangan mata batin supaya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ajari la ilaha illallah yang asli, yang seperti engkau mengajari para nabi. Seperti apa sih illallah yang asli itu? Saya bilang kepada Mas Udin, yang istilahnya black market itu loh. Black market itu ada barang yang KW-nya itu 3 tapi seperti KW 1. Betul, mirip enggak? Itu yang tahu siapa Mas Wandi? Yang ahlinya. Yang dia tidak ahli, paling bagus. Sama yang ahlinya tersenyum. Betul enggak? Sekarang siapa Pak Toto yang ahlinya la ilaha illallah? Ya Rasulullah. Kira-kira la ilaha illallah kita dengan para wali sudah sama? Waduh. Wong la ilaha illallah kita itu kepepet ketika enggak duwe-duwe kok. Duwe-duwe ngono wis rada atau itu. Ya Allah. Terus nanti ketika kita pulang itu membawa la ilaha illallah KW berapa kira-kira Bu Tuti, Bu Edi? Hah? Kemudian kalau kita mau muhasabah, ya Pak Udin, kira-kira Ramadan kemarin, sekarang, itu puasa kita KW berapa? Bacaan Al-Quran kita KW berapa, sholat kita itu KW berapa? Nanti insya Allah sesama KW berapa itu ketemu, betul nggak? Coba imamnya KW 1, makmumnya KW 10, ya gak nyambung bro. Betul nggak gitu? Ya Allah. Sesama KW 1 itu nyambung, tunjukkan Mas Udin. An-Nur ayat 26 itu. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisat wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Diulangi, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Perempuan yang baik, solihah untuk laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh untuk perempuan yang solihah. Channel baik ketemu dengan baik. Allah itu bersih, suci, subuhun kudusun. Quran itu adalah kitab suci. Sedikit. Ramadan itu bulan suci. Hadis sabda Rasulullah yang suci. Kenapa lesan kita itu kok sering gak nempel dengan hadis, tidak nempel dengan Al-Quran? Karena masih kotor dengan perkataan yang sia-sia. Iya, bisa baca hadisnya. Iya, bisa baca Qur'annya, tapi belum menyatu persis seperti air dan minyak. Seakan-akan baca, minyak itu kan seakan-akan dekat, tapi ada jarak. Boleh enggak? Banyak kan orang itu seakan-akan sholat, tapi sholatnya belum menyatu dengan dirinya.
Kalau begitu harus dibersihkan ketika wudhu itu dengan benar bersih. Tolong bersihkan minyak duniawi yang nempel sudah mendarah daging. Ibu, jenengan pernah nggak gosok wajam yang banyak minyaknya? Susah nggak itu? Susah? Pernah nggak menggosok tubuh yang ada catnya? Cat itu bisa dihilangkan dengan air? Nggak bisa, harus dengan thinner. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi kita sebulan puasa itu dalam rangka untuk membersihkan kerak-kerak yang sudah 11 bulan itu loh. Kalau gitu keraknya hati seperti apa? Irengnya aslinya melebihi kayak wajan? Oh ngono ya. Masya Allah. Ngono loh gak sadar. Jenengan pernah lihat gak wajan yang asli dari pabrik itu seperti apa? Kinclong. Itu kira-kira bisa nggak mengembalikan seperti yang dari aslinya? Kon, bisa. Balik nonong pabrik. Jaluk ganti. Itu namanya Idul Fitri, Gusti Repabrik. Kalau saya mau gosok sendiri, gak iso Gusti. Balik no. Understand? Ngerti maksudnya itu? Ngerti ya? Pak Yogo di mana? Ada di sini tak Pak Yogo? Kita sholat itu mengembalikan kepada produksinya. Kita itu kan produksinya Allah. Mengembalikan. Kalau membersihkan seperti semula, nggak bisa. Tunjukkan Mas Udin, surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullah. Tadi An-Nur 26 loh ya. 26, 21. Supaya kita menjadi nur. Karena sudah 11 bulan zulumat ala zulumat itu. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kita baca supaya dibersihkan seperti dari pabriknya. Bayi itu loh dari pabriknya. Kita baca walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan fadl karunia Allah, rahmat kepada kalian, sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih selama-lamanya. Allah membersihkan kepada hamba yang dikehendaki. Allah maha mendengar dan maha tahu. Gak mampu wis, gak nutut. Lihat saya. Makanya kalau pas wudhu itu libatkan Allah. Jenengan resi'i zahir batin ya Allah. Jenengan buat kami cinta Al-Quran sampai aliran darah, tulang dan daging. Ini kalau dibongkar habis-habisan bahwa kemaksiatan kita itu sudah tersimpan mendarah daging. Tersimpan mendarah daging. Makanya harus di-scanner itu. Harus bersihkan, ganti, download aplikasi Al-Quran, aplikasi Tuhan. HP jenengan itu download aplikasi apa aja sih? Kok hangeng? Pak Khairul ku hangeng. Fotonya sopo ya Pak Khairul? Gak sembarang loh saya ngomong kayak gini, fotonya sopo ya. Akhirnya fotonya Gusti Allah gak ketok. Ketutupan penampakan seperti itu. Kalau kembali ke pabrik, penampakannya kan fa'ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemana-mana itu yang dilihat adalah wajah Allah. Subhanallah, subhanallah. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita selalu dijaga. Ketika dijaga, kita juga tidak bisa menjaga sendiri, tolong jaga ya Allah.
Ketika kita membersihkan, kita tidak bisa membersihkan sendiri, bersihkan ya Allah. Akhirnya wis ta, opo-opo balik nang Gusti Allah. Kita ikhtiar, tapi ikhtiar itu bukan segala-galanya. Ikhtiar dengan melibatkan Allah. Mari kita berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Bersihkan hati kami ya Allah, sehingga bisa mendekatimu, mendekati Al-Quran, mendekati hadis, mendekati Lailatul Qadar. Karena bersih ketemu dengan bersih, cahaya bertemu dengan cahaya, nur ala nur. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura waj'al fi sam'ina nura waj'al fi basarina nura waj'al min tahtina nura waj'al min fawqina nura wa ayyaminina nura wa ayyasarina nura waj'al amamana nura waj'al khalfana nura waj'al fi nafsina nura wa a'zim lana nura. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa izami wa asabi wa dami wa lahmi wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi sahabatku yang luar biasa, doa ruku tadi, doa sujud tadi itu dalam rangka agar cahaya itu meresap ke aliran darah, Pak Sutrisno, daging, tulang, untuk menghalau rekaman-rekaman kemaksiatan yang sudah terekam mendarah daging. Nyambung kepada bahwa setan itu sudah ada di aliran darah. Sudah ada di aliran darah. Oleh karena itu, sholat, bacaan Al-Quran kita, zikir kita harus seimbang, harus gete, mendarah daging untuk menghapus. Nah ini setan itu mengalir di aliran darah. Nih sudah ke sini. Kira-kira kemaksiatan kita itu juga sudah tersimpan di sini semua? Oke. Akhirnya nanti di dalam surat Yasin itu kan yauma nakhtimu ala afwahim. Mulut yang biasanya bicara itu terkunci. Yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Tadinya tangan enggak bisa bicara, itu bicara. Apa yang dilakukan? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kakinya ini menjadi saksi terhadap apa yang dikerjakan. Ini kalau dikembangkan, semua yang kita lakukan terekam. Lihat saya, rekaman ini menjadi aura, menjadi cahaya, lebih jujur daripada perkataan lisan. Setuju? Ya enggak? Nah, rekaman ini nanti yang menjadi seperti flash disk. Itu kalau dibuka di laptop, ada memorinya. Oh, minta diganti? Minta? Bisa enggak kita mengganti sendiri? Enggak bisa, harus melibatkan Allah. Bagaimana caranya melibatkan Allah, Pak Warno? Ya wudhu niku jaluk jenengan resi, ya Allah, rekaman ini. Kalau wudhunya itu zahir batin, nanti sholatnya sudah mulai nempel, menyatu. Masuk akal? Nanti dibersihkan lagi. Ketika dibersihkan, berarti space-nya itu semakin nempel. Jangan pernah ngecat, sebelum dicat baru diapakan Pak Sigit? Gosok. Kalau tidak digosok, catnya enggak nempel. Berarti enggak tahu saya ini, Ramadan ini nempel sama kita enggak? Jangan nanti pasca Ramadan kembali kepada orbit.
Wis gak ketok nang masjid, jare malaikat, arek-arek iki nang di mana? Kok Ramadan dikiranya hanya gebyar, tadarus khataman gebyar, Lailatul Qadar gebyar, peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi gebyar. Jadi Gusti Allah, jane aku gak butuh gebyare. Justru pasca setelah semoga tilawahnya di bulan Ramadan itu terbawa 11 bulan ke depan. Tahajudnya, qiyamul lailnya terbawa 11 bulan ke depan. Makanya saya ini kalau membawa orang yang tidak pernah tahajud, hanya malam ganjil, itu rada abot bro. Oh gak tahu melek, kemudian melek apa gak keleper-keleper ngene. Oh angkat besi itu kan dari sekian kilo, betul. Dilatih menjadi, lari maraton jadi sekian meter menjadi supaya gak abot. Makanya banyak makmum yang megap-megap. Gak kuat. Orang seperti ini jangankan pasca Ramadan, wong 10 yang ketiga sudah gak kelihatan di masjid. Kenapa? Ramadannya gak nempel sampai 11 bulan ke depan. Kita berdoa ya, semoga Ramadan kita itu 1 tahun. Gak copot, gak copot. Itu yang kita minta seperti para kekasih Allah. Ramadannya itu 1 tahun, 1 tahun tidak copot dan terkenang suasana malam ganjil, suasana malam genap, suasana semuanya terkenang. Biarkan Ramadan berpisah secara syariat, tapi kenangan manisnya, ruhnya itu tidak dipisah. Akhirnya terbayang-bayang, terbayang-bayang. Dan panjenengan kepingin semakin terbayang-bayang, berdalam dengan sedekah dan berdalam dengan dakwah di jalan Allah. Semakin terbayang-bayang. Shadaqallahul azim. Matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan semua. Insya Allah tembus kepada nenek moyang kita, tembus kepada guru-guru kita. Alangkah bahagianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.